Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Dumateng para alim ulama, para bini sepuh ingkang kula hormati. Dumateng pengurus takmir masjid Arida Belung ingkang minulya. Para bapak, para ibu sedherek sedaya jamaah salat subuh lan jamaah majelis taklim kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada injing menika kita tasik dipun paringi kesempatan, kesehatan, kekuatan, tetap iman Islam sehingga saged melaksanakan kegiatan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa dengan diawali ibadah sunnah sahur wau kali sholat malam. Mugi-mugi napa ingkang jenengan kula lampahi mulai waktu mau dalu sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus, sholat subuh, majelis taklim sedaya angsal ridho dene Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi nate dawuh sapa sing melaksanakan kegiatan malam 16 wau dalu niku 16 Ramadan, Allah badhe memberikan kebebasan dari api neraka dan akan memberikan keluangan untuk dimudahkan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sampun wonten pertengahan menika dipun paringi sehat panjang umur. Sakniki niku umur nggih mulai singen umur niku mboten mesti berangkat sehat, berangkat jembleger, gagah. Saking griya pulang-pulangnya kadang wangsul sampun tinggal nama. Kadang-kadang kita niki gagah gede mboten kiyat poso. Kadang-kadang lari alit di umur 6 tahun, 7 tahun sampun kiyat poso Ramadan, poso Maghrib. Kadang-kadang wonten lari nderek siam, nderek sahur, tapi tengah perjalanan sahur nderek kali ibuke bapake, siang-siang ten embong poso lohor. Mumpung kalau bapake, kalau ibuke karo akhirnya nang jopo singitan di burine warung wonten. Kadang-kadang yang niku niati sholat, niati poso karena Allah karena gangguan pergaulan dan lain-lain, akhirnya alasan ngurmati koncone, ngurmati wong liya agar katut-katut koncone sing boten sae. Mugi-mugi sedaya kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kesempatan sing menika adalah diberikan kesempatan koyok-koyok tahun niki Ramadan terakhir. Keranten mboten semerap kita niki tahun ngajeng menangi Ramadan. Panggi jenengan, derek jenengan, wingenane dawa budal nang sawah. Ternyata wafat. Wingenane tambah 2 hari yang lalu berangkat sehat pulang. Innalillahi niku lah umur. Bila saking menika kesempatan iki ana digunakan untuk sebaik-baiknya untuk sedikit merenung. Cak gagah-gagahe wong. Mbok jatahe entek niku mboten ten gagahe. Arek cilik sing masih mboten nanti sakit lek nyene wayahe wis jatahe ndek umure ya langsung sedo.
Kalau saat ini kebagian nuzul Quran mangke dalu itu adalah malam 17 Ramadan. 17 Ramadan itu adalah para ulama nggih boten sepakat. Al-Quran sing ini diturunkan pertama kali di Gua Hira dengan surat Al-Alaq 5 ayat itu adalah jumhur ulama, kebanyakan ulama adalah mengatakan turunnya adalah di Gua Hira itu adalah pas tanggal 17 Ramadan, sehingga terkenal yang namanya peringatan nuzul Quran adalah pas tanggal 17 Ramadan. Wonten ulama yang lain mboten tanggal likuran, akhirnya tanggal 11, 13, 24, 25, sehingga Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar adalah ya bulan Ramadan pertengahan terakhir. Wonten sesanjang niku adalah termasuk nuzulul Quran. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk meraih melipat gandakan pahala kita meraih Lailatul Qadar dengan jungkung ibadah kepada Allah, sehingga nantinya akan menjadikan sangu dumateng kita angsal Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Nuzul Quran, nuzul jenengan pun sebagai nuzul itu artinya adalah turun temurun. Quran, Al-Quran, turunnya Al-Quran dari Allah, zat yang gaib, zat sing boten wonten semerap rupane, bentuke, suwantene dan lain-lain. Dumateng malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kemudian diberikan pada Nabi Muhammad. Niku turunnya boten berupa fisik jembleger 30 juz boten. Zaman niku tasik dereng wonten kertas sing sae langsung mudhun tanggal 17 Ramadan, langsung mudhun Allah memberikan firman-Nya pada malaikat Jibril pada Nabi 30 juz belek mboten. Tapi wonten sanjang ulama adalah itu diturunkan melalui malaikat Jibril sangi Allah kepada Nabi Muhammad yang berupa dari zat yang gaib. Zat yang gaib diberikan pada malaikat Jibril dan manusia yang nyata Nabi Muhammad SAW bila suatin wala harfin. Al-Quran turun itu mboten berupa suara, mboten berupa huruf. Lah nopo? Ya nopo Bu Pak? Jenengan bayangan jenengan. Saat niki Al-Quran itu adalah berupa huruf. Al-Quran mulai alif sampai nopo? Ya, ya pancetan. Mulai alif sampai ya. Al-Quran. Singen zamane awal-awal Islam lahir itu adalah tanpa suara, tanpa huruf. Ya. Kok saged? Ya nopo bentuknya? Lalu namanya Allah itu zat yang berbeda dengan kita, diberikan pada manusia yang nyata, ada mulutnya, ada kuping, ada macam-macam, sehingga ada sesuatu yang berbeda dengan kita. Kalau alam gaib bertemu dengan alam fisik tentunya beda caranya. Lek ana wesi dicampur dengan besi gandeng gampang, cukup dilas iso sambung. Lek wesi dicampur dengan yang namanya pring saged mau nyambung, tapi mboten saged kiat gak iso api. Lek debok campur debok nyambungi mboten saged dilas, ditaleni sing saged. Lah ketika namanya Allah menurunkan wahyu dari zat yang gaib sing benten dengan kita pada yang ini adalah tanpa suara, bayangan jenengan yo nopo. Akhirnya para ulama itu memberikan yang namanya gambaran. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq."
Mboten Nabi ketika wonten apa namanya? Gua Hira, Nabi langsung krungu suarane banter. Oh, ono berfirman, "Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sing banter." Niku malaikat Jibril sing dawuh. Dari malaikat Jibril dari Allah nang malaikat Jibril mboten wonten suarane blas. Kana suarane, kana hurufe. Akhirnya para ulama mendefinisikan, para ulama niku menafsiri kalau Allah niku berfirman melalui huruf, nggak mungkin masuk huruf kan melaku dewi dengan suara, nggak mungkin. Umpama Allah berkata dengan suara Bismillah, gunung sakit ajur, laut sakit angsat. Kalau nggak kuat, ketika yang namanya Nabi Musa ingin ketemu Allah, maksa nang Allah, ya Allah, kula kepingin kepanggih jenengan ya Allah. Ojo Musa, nanti ada gak kuat, ada masalah. Mboten kula kepingin, akhirnya maksa. Belum sampai Allah menampakkan zatnya, ternyata gunungnya sudah bergoyang. Gempa, Nabi langsung jatuh dari gunung ke bawah, gelundung gulung kuming. Akhirnya ketika sadar, siuman sadar, kemudian tobat, ya Allah ngapunten. Ternyata alam tidak sanggup melihat zatmu, nggak sanggup melihat wajahmu, nggak sanggup melihat yang namanya kesucianmu. Kalau Allah memberikan firman-Nya dengan suara yang lantang, akan hancur lebur dunia ini. Karena begitu besarnya suaranya Allah, dahsyatnya suara Allah. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah bisa menyampaikan wahyu dengan melalui tanpa suara, tanpa huruf. Gampang ngeten iki. Jenengan lek mimpi, ngipi ketemu gurune, ketemu bapake, ketemu Siti Ampun. Niku kan tanpa suara. Tangi turu aku mangipi ketemu bapak. Le mbok nang kuburan le, aku iki butuh pertolongan, aku butuh yang namanya doa. Ngelilir kakak, ya Allah subhanahu bapak nyetoki aku. Jenengan napa mireng omongane, napa mencatat yang namanya itu enggak ada suara, enggak ada huruf, tapi eling. Oh, bapak ngilino aku dikonang kuburan. Wonten ten belung niki bapaknya wafat, kemudian gadah utang tentang gini, ten dereke. Kemudian ngetoki nang anake. Dalam keadaan bapak niku dalam keadaan bajune niku compang-camping, rusuh ra karuban. Akhirnya ngetoki nang mboten anake, ngetoki nang ponakane. Le mau tulung ono aku, tulung ono aku. Ternyata dia ketika meninggal punya urusan hakul adam terus duwe utang nang tanggane, nang dulure sing belum ikhlas. Akhirnya dalam kuburan pakaiannya compang-camping, rusuh, kalau rambutnya modal madul dan lain-lain. Niku ngilino, niku tanpa suara, tanpa huruf, tapi sakit dimaknai. Koyok-koyok ngoten niku lho, wahyu niku. Nabi ketika menerima wahyu, kadang-kadang pas tidur, ya ayyuhal muzammil, pas turu, kadang-kadang pas naik kuda, kadang-kadang di tengah-tengah perang ada wahyu yang turun. Perjalanan ada yang wahyu turun. Ketika Nabi menerima wahyu, sekelilingnya sahabat-sahabatnya itu buat seperap kalian itu apa namanya ada suara, langsung Nabi mau menentak. Faham? Menengorek Nabi ana wahyu, ada wahyu yang turun. Enggak ada suara, enggak ada huruf, tapi Nabi langsung paham. Tek. Langsung bicara, sahabat niki wau ana ayat turun. Niki wau wonten surat yang turun surat sekian ya. Lah ketika zaman itu orang yang langsung mendengar suaranya Nabi, ketika Nabi membacakan ayat pertama, sahabatnya langsung mendengarkan, duduk seperti ini langsung. Sahabat autalu turun ayat sekian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
sampai mantun ya. Hampir semua sahabatnya langsung hafal. Zaman singen, zaman Nabi. Tadi Nabi maos ayat Al-Quran yang turun tadi malam, sahabat yang mendengarkan, menyimak langsung hafal. Benten tenan sakniki ngaji pirang-pirang puluh tahun, deres pirang puluh tahun, katam ping swidak jaran, kulo. Tapi ora apal apa. Napa benten jamani, benten imani, benten. Tapi alhamdulillah kita niku dipun paringi saged maos Al-Qur'an. Kula badhe menceritakan sedikit yang namanya fungsi Al-Qur'an. Jenengan pun paham bahwa Al-Qur'an adalah salah satu kitabnya Allah selain Zabur, Taurat, Injil. Ada 4 kitab yang wajib diketahui oleh umat Islam. Ketahui tok, yang melaksanakan, yang harus dilaksanakan adalah Al-Qur'an. Banyak ulama yang punya pendapat yang berbeda. Banyak yang namanya kaum yang menerima wahyu dari nabinya untuk kaum tertentu. Tapi Al-Qur'an karena nabi akhir zaman diberikan pada semua makhluk, semua manusia, jin dan siapapun yang ada di situ adalah untuk menjadi pedoman hidup mulai zamannya Nabi sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sampai Nabi nanti dawuh umpomo. Karena Nabi ini adalah Nabi terakhir. Fungsi pertama Al-Quran adalah pengganti atau penyempurna kitab-kitab yang lama, Taurat, Zabur, Injil. Nabi nanti dawuh umpomo Nabi Isa, Nabi Musa itu turun maneh nang dunia, urip maneh. Nabi Isa masih wonten. Nabi Musa masih sudah wafat. Umpama Nabi Musa dan Nabi Isa itu turun ke dunia lagi, pasti mereka akan mengikuti ajaranku, terus Nabi, berupa Al-Quran. Kitab-kitab singen banyak perubahan, banyak kesalahan. Buatan kitabnya yang salah, tapi dirubah oleh umatnya, oleh kiainya, ulamanya. Yang namanya kitab Taurat itu sekarang sudah kata sing mboten wonten kecuali di Israel, Israel Palestina, tapi kata perubahan-perubahan, apalagi namanya Injil. Injil sama-sama Injil sing nerbitno Indonesia tahun 45 dan tahun 2000 benten kalimatnya sudah beda. Podo-podo Injile, podo-podo pemahaman tentang celeng. Injil sijine surat Matius ayat sekian menerangkan bahwa babi itu haram. Tahun berikutnya mboten babi sing haram adalah babi yang ada di rumah tangga. Sing diingon tenan niku, sing Cina-Cina sing ada dibudidayakan babi niku haram. Terus di kitab lain ini podo-podo Matius ayatnya sama, berubah. Babi yang haram adalah babi yang celeng, babi hutan. Podo-podo Injile, podo-podo surate, podo-podo ayate, ganti tahunnya, ganti penerbitnya, beda penafsiran. Sing situ babi ndek omah, situ babi ndek hutan. Padahal podo babi ini, podo celeng. Berhubungan dengan yang lain-lain sama. Lain jenengan ningali ten berita-berita ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa namanya? Wong Kristen itu banyak orang Kristen sing mlebet Islam gara-gara gak percaya nang Injilnya. Mboten percaya tentang Injile, krana Injil kathah perubahan, kathah kesalahan. Di Injil niku mboten wonten Nabi menerangkan Isa, lek wong Kristen ngarani Kristus, Yesus. Sakjane Yesus niku adalah nabi, tapi wong Kristen nganggapnya adalah Yesus adalah
Allah Tuhan, Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Tuhan Maria. Padahal diterangkan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wong Yahudi, orang Nasrani merubah yang namanya Al-Quran, kitabnya masing-masing. Al-Quran sebagai penyempurna dari hal-hal yang tidak baik. Makanya Al-Quran adalah harus dijaga, yang jaga adalah kita semua dan Allah sendiri yang paling jaga. Orang Kristen itu krono wong iku sudah banyak ulama-ulama yang dulu adalah Matius, Yohanes, Lukas, tukang-tukang ulama, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kepentingan, akhirnya merubah kitab-kitabnya. Biyen zamannya Romawi, Injilnya berubah gara-gara sing kuwasa adalah Romawi, kerajaan Romawi. Akhirnya Al-Qur'annya dirubah untuk kepentingan kerajaan, kepentingan politik, merubah kitabnya untuk kepentingan politik, raja dan lain-lain. Kemudian sampai muncul di Jerman namanya agama Nasrani menjadi agama Protestan. Protes gak cocok be asline biyen. Ada Protestan, ada Katolik, ada yang macam-macam, dan Indonesia ini adalah mboten paham yang gereja Jawi dan macam-macam. Ini adalah macam-macam orang Kristen. Akhirnya kitabnya sama, beda isinya, walaupun sebagian beda, sebagian ada yang sama, tapi banyak yang berubah. Itu adalah Al-Quran adalah penyempurna. Wonten cerita wong Kristen niku, wong Kristen krono gak mantep kekristenannya, gak mantep. Wong wedok, wong tiang Tangerang, apa namanya Dina Supekor, namanya Dina. Niku wong awam, wong Kristen awam. Ketika stres pekerjaannya di kantor sumpek akan penggawean, akhirnya judek. Dijak kancane adalah travel, ziarah ke luar negeri, mboten ziarah wali songo wali lima, mboten ziarah nang luar negeri, tapi nang negara Turki, nang Yaman, nang Arab dan lain-lain. Akhirnya wong ngaris sing Kristen kok dijak, "Ayo Mbak, ikut aku mana? Saya mau ziarah ke Turki." Delok apa kon wis melok wis kono ada kegiatan, ada museum dan lain-lain. Wong Kristen mau adalah Dina mau adalah melok wong jene wong Kristen. Rombongan niku campur Islam, Turki negara Islam sekuler. Akhirnya Dina niku wau langsung melok rombongan daripada di omah sumpek wis tak healing. Saniki bahasane healing. Jadi Mas Ali healing. Rekreasi nang Turki. Nang Turki nek kono niku langsung kabeh anggotane iku jilbaban, sing lanang yo kuplukan. Wong iku mangkon Kristen ya ora kudungan, suwale ya mungkin ya sedikit rotok sikile rotok ketok, awake rotok ketok. Wong Kristen ya biasa niku ora kudungan gak jilbaban. Akhirnya masuk ke museum di Turki, sing mriku wonten museum sandalnya Nabi Muhammad, ada pedangnya, ada jubahnya, ada rambutnya Nabi. Lah wong Kristen niki adalah orang kenal Muhammad Rasulullah, tak kenal. Akhirnya mau melok ayo wong Kristen melok mau bijakan jane rombongan Leburono set. Di sana melihat ada rambut Nabi. Mboten sebab niku Nabi nggih. Ana rambut iku di ruangan niku adalah wangi. Ruangan niku wangi, kemudian krono hawani yang namanya harumnya rambutnya Nabi. Ono sandale Nabi, ono pedangi, cubacan macam-macam. Kemudian setelah itu wangsul nang hotel. Di hotel takon nang koncone mangko, "Mbak, opo sih sing mangko di museum mangko? Ono sing pedang, sandal ngene-ngene, ono sing rambut wangi. Iku sapa? Rambut sapa?" Itu adalah rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kaget, ya Allah, dalam usia 1400 tahun yang lalu sampai hari ini rambutnya Nabi masih wangi. Dengan hidayah Allah wong Kristen iki wau krana mantep ya iki mungkin Nabi sing bener.
Nabi sing bener mulai singen sampai saiki rambutnya tentur kita sing wangi. Akhirnya dia maca syahadat masuk Islam. Alhamdulillah ini goro-goro oleh wangi nih rambutnya Nabi. Pada rambut niku adalah jenengan mungkin lek pernah ten kuburan rambut niku mboten saged ajur. Kan pas duduk kuburan kemudian ana iki rambut masih bertahan. Lah niku sampai ribuan tahun wangi ini tok rambut iki wangi ini tasih wonten. Lah umpame Nabi niku berjalan saking Gang 5 mulai Kilen niku embong sampai langgar masjid niki. Selama seminggu lebih mungkin gondone Nabi wangi ini sampai sumerbak ten lingkungan masjid. Nah, ini adalah pertolongan Allah, kasih sayang Allah pada umatnya. Lah Nabi yang begitu mulia sehingga mengharuskan orang Kristen yang tadinya nggak percaya akhirnya tadi percaya krono wangi nih rambut Nabi. Niku rambut napa maneh Al-Qur'an. Mukjizat Nabi tambah lebih hebat. Itu adalah firman-nya Allah. Niku adalah pertama adalah Al-Qur'an adalah sebagai yang namanya penyempurna yang kitab yang lama. Nomor 2 adalah fungsi Al-Qur'an nomor kali adalah sebagai petunjuk. Wa sampun kula sanjangi bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wonten ayat malih wa laqad ji'nakum bi kitabin fasalnahu wa la'imin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Al-Qur'an diturunkan adalah di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah, huda wa rahmah wa bayyinatil gabung-gabung ya. Petunjuk bagi Allah. Seperti kita ketahui yang namanya segala sesuatu itu padahal pasti ada petunjuk. Dengan ketika tumbas mie sedap, mie ayam. Dan sasetan niku wonten petunjuke. Carane nggodhog banyune sakmene. Ukuran sakmene. Gawene kudu ngene niku mie. Apa maneh sing masalah hidup sing serba sulit, serba ruwet dan macam-macam. Petunjuk macam-macam. Sampai wonten malih wong Kristen masuk Islam gara-gara bahas wong Islam sampai masalah kencing dibahas. Sinten dokter sinten niku? Lah yaitu wong Islam kuwi opo kok hebat teman-teman. Oh masalah kencing dibahas dalam kitabnya. Hadisnya ada ijma'nya. Akhirnya tergugah gelem mlebu Islam koro-koro ngurusi masalah wong ngengek, wong kencing. Dibahas petunjuk. Lah, kalau dalam Al-Qur'an mboten wonten dijelaskan oleh Nabi melalui sunnah Nabi, perilaku Nabi. Lah petunjuk niki adalah langsung dari Allah. Yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah. Gara-gara kencing masuk Islam, gara-gara wangi rambut masuk Islam, gara-gara yang namanya melihat alam masuk Islam, gara-gara yang namanya orang yang ahli astronot singen Neil Armstrong, gara-gara nang bulan kono krungu azan, padahal secara zahir kok gak mungkin ya. Wong bumi niki menang nang bulan jutaan kilometer kono krungu adzan secara fisik, secara zahir gak mungkin krungu adzan. Ternyata Neil Armstrong ten bulan mendengar adzan, pulang ke bumi takon keliling pas rekreasi nang Mesir, loh kok krungu adzan padha mek aku ning bulan. Apa itu? Suara adzan. Apa adzan? Panggilan untuk orang yang mau sholat. Oleh hidayah, oh iki berarti agama bener, akhirnya masuk Islam. Niku petunjuk. Wong sing pinter-pinter, profesor, doktor, kiai ulama sing gede-gede niku adalah kadang-kadang ya non Islam yang non Islam. Gara-gara belajari Islam, belajari Al-Qur'an, akhirnya masuk Islam. Petunjuk. Mboten melalui ceramah,
Mboten melalui yang namanya tirakat dan lain-lain, paksaan mboten. Ini adalah petunjuk. Lah petunjuk niku adalah langsung dari Allah. Sak hebat-hebatnya Nabi mboten saged maringi petunjuk. Napa maneh jenengan? Kula. Jenengan lek ngandani putrane sampai gak kurang-kurang, ngandani putune gak kurang-kurang. Tapi tetep ndodro kadang-kadang. Wis pasrah nang pangeran, wis tak kandhani, tak kongkon ngene-ngene, kok pancet. Gak mampu. Nabi sendiri niku mboten mampu memberikan hidayah dumateng pamannya namanya Abu Thalib. Pamannya masuk Islam mboten sanggup. Sampai wafatnya Abu Thalib tetep mboten ngakoni Islam karena gengsi, mau aku kalah ponakanku Muhammad. Akhirnya gengsi, ketua katakanlah kepala suku, kepala daerah saniki, kepala daerah, bupati, kalah ponakane Muhammad, gengsi. Akhirnya ketika Abu Thalib wafat belum Islam, tapi sakjane nggih mantep nek Islam krana gengsinya. Akhirnya mati kafir oleh Nabi, langsung di sedaya tubuhnya didilati ya. Didilati setelah dicuci diadusin itu, didilati kabeh, ternyata masih api neraka, api kuburan masih saged masuk melalui duburnya Abu Thalib. Krana Nabi dilati duburi kliwatan. Dadi ini api neraka masih bisa masuk melalui tubuhnya Abu Thalib. Nabi nanti dawuh, sapa sing tulitku bersentuhan dengan kulitnya seseorang, maka api neraka tidak akan sanggup membakar. Lah Nabi dilati tubuhnya ono sing kliwatan, akhirnya api masih masuk melalui dubur. Niku Nabi sangat beruntung bagi orang yang dekat, orang yang sahabat bisa salaman dengan Nabi, dijamin neraka mboten nganggo. Salaman dengan Nabi dijamin mboten sanggup neraka kate ngobong api neraka. Lah kita niki sinten? Salaman mboten nate, ngipi mboten nate, mencium mboten nate, bersentuhan mboten nate. Mungkin barokahnya kita sholawat Nabi, mugi-mugi manfaat sampai menjadikan kita menjadi umatnya dan diakui saged hidup berdampingan dengan Kanjeng Nabi Muhammad krana maos sholawat. Katen jangan ono apa jenengan awake dhewe kaya ngene iki, salat ya kaya ngono. Nggih. Ibu-ibu wonten nang salat khusyuk nang. Oh, sami. Mau bapak itu khusyuk lah ya. Sing sugih ternyata tambah gak tahu khusyuk karena pakaian gak dunia, pakaian pikiran. Dipikir sing khusyuk iku mek sing sing entase alit penake wong tuwek ya semangi iso khusyuk. Lek cilik kan pikirane dulinan, lek biyen kan nekeran, layangan, atus nang kali, dulinan macem-macem. Ternyata tambah gede, remaja, tambah pakaian pikiran, wis kenal arek wedok, kenal arek lanang, joko pikirane macam-macam. Ketika sudah dewasa, wis rabi, duwe anak putu, tambah ruwet pikirannya, gak tahu khusyuk. Terus Sayyidina Imam Syafi'i, sholat sing diterima kali Gusti Allah adalah ketika sholat kita adalah yang khusyuk dumateng Allah. Masya Allahu Akbar. Lawake dhewe niku njagakno poso, njagakno salat. Lek mboten wonten rahmatnya Gusti Allah, kaya uang ya. Ten Yaman niku ten Yaman. Negara Yaman kulone Mekah. Nate ten Yaman niku jenengan. Omahe Kang Kalih niku ya. Kang Jaman. Ten Yaman niku adalah terus derek kula sing nate menika bertahun-tahun menika kathah lare alit-alit ya usia 10 tahun 15 tahun niku krana niku adalah zaman di Yaman negara sing akeh waline
Sehingga temen niku anu kathah lari alit-alit niku lek salat wis khusyuk. Wis khusyuk. Krana lingkungan wali, cedhemik wali, oleh dungane wali, barokah wali, sehingga usianya 15 tahun, usianya masih remaja bisa khusyuk dalam sholatnya. Kalau tangan kok saged ngoten, ten menika waktu singen nggih, mboten gangguan, TV mboten anten, HP teman mboten wonten, radio mboten wonten, akhirnya gangguannya ora pati ono. Nah saniki niki tambah gangguannya adalah sembarang kalih. Yuga putra wayah jenengan lebih lama mana ketika membaca Al-Quran dengan membaca HP. Niku zaman kita. Lah kita adalah menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan yang namanya masya ta awake dhewe kok ora patek khusyuk dalam salatnya. Sedekah ya ora patek kathah, wong yen ora duwe nggih. Sedekah niku sing paling sae adalah ketika mboten gadah yatra. Lho kok iso gak duwe kon sedekah. Apa sing iso sedekah? Terus Al-Qur'an sarra yang roi. Ketika ada sedekah, enggak ada tetap sedekah. Paling apik ya pas gak duwe kon sedekah. Nabi ketika ada temannya, sahabatnya itu enggak punya hutang, akhirnya Nabi pidato di pasar. Sapa wonge sing duwe hutang atau sapa wonge sing dina iki kepingin tuku barang tapi gak duwe barang, gak duwe duit, tak utangi, tak krediti, tak sili, tak golekno. Sampai Nabi ono nulung wong sing gak kenal-kenal, mboten mek koncone wong liya. Padahal Nabi dhewe iku adalah gak di duwe ketika itu. Nyilihno nang kancane sing butuh barang. Wong sugih sedekah 1 juta, kalih wong sing gak duwe dhuwit sajata sedekah 1000. Bagi Allah mungkin sakit lebih baik wong 1000 daripada wong sugih sing hartanya miliaran triliunan. Wong 1000 sing namine dinten Jakarta niku wong sing perusahaan sampai puluhan ratusan, hartanya triliunan. Ketika menjelang puasa wonten rencang senanjang. Ketika buat duit napa namanya itu harta mal, zakat mal niku kesulitan. Duitku sak minta kena sapa mariki? Mbok konang belum kok ya. Buraan. Konang belum pakai sing gelem, insyaallah belum pakai sing trimo. Wong sing duwe duit ya gelem trimo, malah sing gak duwe duit. Niku adalah yang namanya menungso sugih tapi bingung ketim buat duit iki. Ketika di Arab Saudi bulan besar, banyak orang yang menyembelih onta, sapi, kambing, sampai kesulitan menyalurkan daging sapi, akhirnya dibawa ke Afrika, dibawa ke negara lain Asia. Karena di kono numpuk kakean, ada orang haji, orang yang mukim sana banyak, hanya sampai numpuk-numpuk. Lah sedekah sing paling apik adalah sing masih gak duit di anak-anak untuk sedekah. Para bapak ibu yang hormati, Al-Qur'an ini sekilas mawon iki. Dan pun ngatuk pun. Fungsi Al-Qur'an salajengipun adalah sebagai pedoman hidup setiap hari. Al-Quran isini pun adalah pertama adalah akidah tentang rukun iman. Rukun iman dan 6 niku adalah diyakini dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran, maka kita dengan yakin rukun iman harus mantap di dada. Iman pada Allah, pada Rasul, pada Nabi ada 6 niku wau. Terus rencang kula, Aduha, iman sing paling berat adalah iman yang ke-6. Lho napa? Iman adalah takdir, yakin takdir. Apa kok berat? Tiang ini ku berat mantu ditinggal bojone, wong ijik nom, anak ijik cilik, bojone wedok, istrinya meninggal. Akhirnya hidup berdua dengan anaknya. Gano sing masak, gano sing ngewangini, hidup dewe. Akhirnya merasa kok gak trimo.
begitu beratnya menanggung hidup tanpa istri, anak masih kecil sendiri. Iman yang keenam, wabati Arab, koyo-koyo ngoten niku. Nah, kita adalah harus mengimani apapun yang telah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran. Ada akidahnya, ada fikihnya. Di Al-Quran ada fikih, ada aturan ya ono salat, wajiban salat, zakat, puasa dan lain-lain. Ada akhlakul karimah, ada yang namanya hukum-hukum, masalah kenegaraan, masalah vertikal hubungan dengan Allah, hukum bersama dengan manusia, ada hukum yang berhubungan dengan hakul adam, dijelaskan di sana secara buatan sekarang ini secara global. Karena yang namanya hukum itu adalah semuanya adalah kembali pada Allah. Nabi nate omongan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi dawuh, besok akhir zaman akeh fitnah di sana seni. Napa fitnah? Bagaimana keadaannya dunia ketika itu adalah orang saling berebut untuk dunia, kemudian banyak fitnah. Bagaimana solusinya ya Rasul? Solusinya adalah kembali pada Al-Quran. Ketika ada perbedaan pendapat, dengan pun seperti Pak Hani kita Blitar wonten anu niku Gus Samsudin niku. Gus Samsudin rencane ana kiai niku sekarang adalah ngalalno ijol-ijolan bojo. Jangan setuju aku. Enak lek ngono rek. Bojo oleh ijol-ijolan halal. Ya, zaman akhir sesat ini. Rata-rata ulama nggih marah-marah MUI dan semuanya. Tapi menjadinya pendapat. Hati oleh saat niki wonten ulama Blitar ngalalno ijol-ijolan bojo apa bojoku men 2 minggu lebih mencet le. Men gak mari-mari bojoku loro pirang-pirang tahun. Gak kena gawe blas diothek cerik-cerik. Akhirnya oleh ijol-ijolan, mbok nyilisi bojomu gak suwe-suwe sampai muncul lagu bojomu tak silio pengalaman apa le ibu-ibu nyele bojo oleh disili sedina aja sak jam masya Allah zaman akhir. Nomor terakhir nomor sekawan adalah fungsi Al-Quran sebagai obat syifa. Lah niki sing angel. Kadang-kadang wong sing susah-susah niku tombolnya adalah maos Al-Quran. Diangen-angen maknane, diling-iling awake dhewe ketika jenengan sumpek lungguh ngadep kula ngadep kiblat langsung maos Al-Quran dengan santainya, dengan yang namanya sesuai dengan tartil, insyaallah jenengan yakin hati jenengan anteng tentrem amin ya. Diniati karena jenengan komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Allah berarti menanamkan namanya rahmat, kasih sayangnya. Maksudnya jenengan ketika sumpek langsung malah ada nonoman kadang-kadang biyen sanes jam niki sumpek ana masalah akhirnya ngepil teh koplo TM teh manis tapi dan lain-lain, mari ngombe, mari ngepil, mulih nang omahe sumpek maneh. Susah maneh. Al-Quran adalah sebagai obat. Bahkan yang namanya Fatihah ini adalah terasi ulama. Fatihah adalah obat paling baik kanggo opo kemawon. Jenengan anak sakit diwaca Fatihah. Mugi-mugi Allah barokah Fatihah niki adalah juga waras. Jenengan yakin ya diwaca Fatihah di 10 banyu putih. Lem waras, insyaallah nek jenengan yakin Allah memberikan obat sifat teman-teman jenengan karena yakin. Terakhir, sawan beduknya sebagai peringatan atau pelajaran teman-teman kita sedoyo yang namanya Al-Quran adalah peringatan bahwa dunia ini adalah sementara. Besok nonton mati nih, besok batal seto, besok ono neraka, ono swarga. Lek hati-hati jenengan akan rugi. Dengan adanya Al-Quran, hati wong dielingno
Gak mati ku langsung koyok kucing mati bebas tanpa dilanjut. Menungso adalah ono urusane jek dawa menika adalah fungsinya Al-Qur'an. Mugi-mugi sedikit ingkang kula sampaikan muga manfaat, tambah iman, Islam sehingga kita nanti sawanci-wanci meninggalkan dunia husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim badinal husna bi hunatihim wa amitna fi tariqatihim wa fatihim minal fitan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji abata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.